Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan kisah kebencian malaikat Jibril kepada Tauhud Fir'aun. Ini adalah kisah yang menjelaskan sejauh mana kebencian Jibril kepada Tauhud Fir'aun. Sampai ketika Fir'aun berkata, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel." Quran Surat Yunus ayat 90. Pada saat dia tenggelam, Jibril khawatir rahmat Allah akan menolongnya. Maka Jibril menyumpal mulutnya dengan tanah agar tidak mengucapkannya dengan kalimat tauhid. Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, "Manakala Allah menenggelamkan Fir'aun, dia berkata, 'Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel.'" Quran Surat Yunus ayat 90. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, seandainya kamu melihatku mengambil lumpur laut, lalu aku suapkan di mulutnya karena aku takut rahmat mendapatinya." Abu Isa berkata ini adalah hadis hasan. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW menyebutkan bahwa Jibril menyumbalkan tanah di mulut Fir'aun karena takut dia mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Allah merahmatinya atau karena dia takut Allah merahmatinya. Abu Isa At-Tirmidzi berkata ini adalah hadis hasan sahih warib dari jalan ini. Al-Quran telah menyampaikan kepada kita secara panjang lebar tentang Fir'aun, tentang kesombongan dan kelalaiannya, tentang sepak terjang dan perilakunya dalam menghadapi kebenaran. Al-Quran juga menyampaikan kepada kita tentang turunnya azab Allah kepadanya dan bala tentaranya, manakala Allah menenggelamkannya lalu membinasakannya. Jibril hadir untuk menyaksikan. Jibril telah memberitahu Rasulullah bahwa pada saat Fir'aun tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel." Jibril menyumbat mulutnya dengan lumpur laut, sehingga dia tidak bisa berucap kalimat tauhid, karena takut dia meraih rahmat Allah dan taubatnya diterima. Apa yang dilakukan oleh Jibril tidak lain karena kebenciannya yang sangat besar terhadap tauhid yang tenggelam dalam kekufuran dan kerusakan ini. Dia memerangi Islam dan memfitnah orang-orang beriman. Mungkin ada yang berkata, apa ruginya Jibril kalau Allah memberi rahmat kepada Fir'aun dan mengampuninya? Jawabnya adalah bahwa seorang hamba sampai pada keadaan membenci orang-orang zalim di mana dia berdoa kepada Allah agar taubat mereka tidak diterima dan tidak dimasukkan ke dalam rahmatnya. Ini terjadi pada Musa. Dia berdoa atas Fir'aun dan bala tentaranya agar Allah mengunci mata hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Mungkin ada yang berkata, bukankah sudah maklum bahwa Allah tidak menerima taubat pada saat turun azab dan pada saat nafas di kerongkongan? Bagaimana Jibril mengira bahwa Allah mungkin mengampuni Fir'aun sementara dia dalam kondisi seperti itu? Jawabnya adalah bahwa Jibril melakukan apa yang dia kira tanpa menoleh kepada ilmu Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah dari hadis kisah Fir'aun tadi ada 3. Pertama, besarnya rahmat Allah. Jibril takut dan dia adalah makhluk paling mengetahui tentang Allah. Dia takut rahmat Allah didapatkan oleh Fir'aun manakala dia mengucapkan kalimat tauhid sewaktu dia tenggelam. Kedua, keutamaan kalimat tauhid. Jibril takut Allah merahmati Fir'aun karenanya.
Lalu sebagaimana jika seorang hamba mengucapkannya sewaktu dia sehat walafiat dengan meyakininya, tidak diragukan, itu pasti berpahala besar. Ketiga, besarnya kebencian para malaikat kepada orang-orang kafir, sampai-sampai Jibril menyumpalnya mulut Fir'aun dengan tanah manakala azab menimpanya. Demikianlah kisah kebencian malaikat Jibril kepada Fir'aun. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran-pelajaran dari kisah tersebut. Dan semoga kisah-kisah tersebut dapat menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.